Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah sesi contoh analisis deskripsi. Jadi pada sesi kali ini saya akan memberikan contoh yang sederhana bagaimana cara menganalisis secara deskriptif. Analisis deskripsi inilah yang umumnya digunakan pada saat menganalisis karya tulis ilmiah bagi guru. Jadi hanya menggunakan analisis dengan menggunakan kata-kata dan menggunakan statistik yang sederhana. Berikut contohnya, ya, misalkan ini ada skor partisipasi siswa pada proses pembelajaran. Aspek yang diukur adalah aspek bertanya kepada guru, kita beri label A. Aspek menjawab pertanyaan dari guru, kita beri label B. Kemudian untuk aspek memberikan pendapat, kita beri label C. Kemudian kerjasama di dalam kelompok, kita beri label D. Kemudian ketepatan waktu dalam mengumpul tugas. Nah, jadi ini tadi ya aspeknya. Caranya cukup mudah, yaitu kita masing-masing mendeskripsikan ke setiap aspek ini. Jadi kita mendeskripsikan angka yang aspek A, kemudian begitu juga dengan aspek-aspek yang lainnya. Jadi kita menyandingkan antara aspek A, aspek B, aspek C, D, dan E. Kemudian terakhir baru kita menyimpulkan rata-rata keseluruhan aspek tersebut. Kita lihat ada angka paling rendah adalah 75 dan paling tinggi adalah 83. 75 ini untuk aspek B, yaitu menjawab pertanyaan. Kemudian aspek D, kerjasama di dalam kelompok. Nah, kita dapat mendeskripsikannya sebagai berikut. Jadi kalimatnya, misalkan kita mulai dengan berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa skor rata-rata kemampuan siswa untuk aktif bertanya adalah 82, skor rata-rata kemampuan menjawab pertanyaan adalah 75, skor rata-rata kemampuan memberikan pendapat dalam diskusi kelompok adalah 82, skor rata-rata kemampuan bekerja sama dalam kelompok adalah 83, dan skor rata-rata tepat waktu dalam mengumpulkan tugas individual adalah 81. Nah, ini misalkan paragraf pertamanya. Pada paragraf berikutnya baru kita akan membicarakan tentang angka-angka ekstrim. Tadi ada angka-angka ekstrim, yaitu angka yang terendah dan angka yang tertinggi. Jadi pada paragraf berikutnya sebaiknya kita mendeskripsikan angka-angka ekstrim, yaitu angka yang terendah dan angka yang tertinggi. Ya, tadi angka yang terendah adalah menjawab pertanyaan. Dan angka yang tertinggi adalah bekerja sama di dalam kelompok. Jadi kita bisa tuliskan seperti berikut. Dalam tabel tersebut dapat pula dilihat bahwa kemampuan partisipasi yang memiliki skor rata-rata terendah adalah kemampuan menjawab pertanyaan. Ya, kita sebutkan berapa angkanya. Misalkan menjawab pertanyaan yaitu 75 atau yaitu skornya 75. Dan skor paling tinggi adalah kemampuan bekerja sama di dalam kelompok. Ya, bisa dalam kurung 83 atau bekerja sama dalam kelompok dengan skor 83. Bisa juga seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dengan kalimat berikutnya, ya. Sedangkan rata-rata skor keseluruhan, jadi skor keseluruhan kemampuan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran adalah 80,6. Jadi ini keseluruhan skor dari A, B, C, D, dan E tadi ya. Ini skor rata-rata totalnya. Kemudian paragraf berikutnya, kita bisa mengkonversikan skor yang rata-rata secara keseluruhan ini dengan indikator kinerja atau indikator keberhasilannya, atau kita memiliki pedoman penyekoran dengan kategori atau predikat tertentu, ya.
Misalkan ini predikat atau kategorinya sebagai berikut. Ini ya. Untuk rentang skor 85 sampai 100 sangat baik, kategorinya predikatnya adalah A. Kemudian 70 sampai 84 itu baik, predikatnya B. Kemudian 55 sampai 69 cukup, predikatnya C. 40 sampai 54 kategori kurang, predikatnya D. Dan jika kurang dari 40 itu predikatnya E. Nah, ini adalah pedoman penskoran atau indikator kinerja atau indikator keberhasilannya. Sehingga pada paragraf berikutnya, ya, untuk menganalisis secara deskripsi, kita bisa tuliskan seperti berikut. Skor rata-rata tersebut, jika dikonversikan ke dalam pedoman penyokoran, atau jika dikonversikan ke dalam indikator keberhasilan atau indikator kinerja, maka tingkat partisipasi siswa pada proses pembelajaran tergolong baik. Ya, tadi kan baik ya, untuk 80,6. Ya, 80,6 ada di sini ya. Nah, berarti baik atau predikatnya B ya. Nah, sebagai penutup, ya, paragraf bisa kita tutup dengan kalimat berikut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa, nah ini tadi variabel yang kita ukur apa ya, bahwa misalkan media pembelajaran apa gitu ya, atau strategi pembelajaran apa gitu ya, kita tulis di sini, kita isi sesuai dengan rumusan masalah kita dan judul kita. Dapat dikatakan bahwa, ya, tadi tulis ini diisi, dapat meningkatkan, ya, dapat meningkatkan apa gitu ya, sesuai dengan rumusan masalah kita atau sesuai dengan judul kita. Dalam hal ini tadi dapat meningkatkan partisipasi siswa, ya, pada siswa kelas berapa, misalkan madrasahnya MTS atau madrasah aliyah atau madrasah ibtidaiyah dan seterusnya. Jadi disesuaikan nanti dengan rumusan masalah kita di sini ya. Nah, itu contoh sederhana dari menganalisis secara deskripsi. Jadi cukup mudah ya, hanya kita menguraikan, mendeskripsikan tabel-tabel ini. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah kita menguraikan setiap aspek ini, ya, setiap aspek ini kita uraikan berapa angkanya, kita deskripsikan berapa angkanya, ya ini. Kemudian kita cari angka-angka yang ekstrim. Ya, dalam hal ini tadi angka yang ekstrim adalah 75, yaitu angka yang paling rendah, kemudian angka yang paling tinggi adalah 83. Ya, baru kemudian kita rata-rata secara keseluruhannya. Kemudian diakhiri dengan menyimpulkan dari deskripsi ini apakah ini menjawab rumusan masalah kita, ya, sesuai dengan judul yang kita buat ya. Nah, demikian para peserta sekalian, mudah-mudahan deskripsi secara singkat ini bisa membantu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di dalam menganalisis secara deskripsi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.